Salam dalam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang berbahagia. Salam dalam kasih Kristus. Pada kesempatan saat ini, saya ingin menyampaikan lanjutan kebenaran yang kita telah sharingkan pada waktu-waktu yang lalu, masih mengenai Roh Kudus. Dan topik kita hari ini adalah Roh Kudus memiliki kehendak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Roh Kudus dikatakan sebagai pribadi? Sebelumnya kita sudah mengerti bahwa pribadi, oknum yang memiliki pribadi, memiliki tiga hal. Satu, dia memiliki perasaan. Kedua, oknum itu memiliki pikiran. Dan ketiga, memiliki kehendak. Manusia disebut pribadi karena memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Malaikat juga disebut pribadi karena juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Demikian juga iblis, juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh sebab itu, baik manusia, malaikat, iblis adalah pribadi. Yang satu makhluk fisik, metafisik, yang satu makhluk roh. Tetapi satu kebenaran lagi yang kita ketahui bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Bapa itu yang diutus oleh Kristus itu untuk menyertai orang percaya untuk masuk ke dalam kebenaran lebih dalam lagi sampai di akhir zaman, ternyata juga adalah satu oknum, tanda kutip kalau saya katakan itu, yang juga adalah pribadi karena dia memiliki perasaan, dia memiliki pikiran, akal budi, tetapi juga dia memiliki kehendak. Nah, dari mana saudara kita tahu bahwa Roh Kudus memiliki kehendak? Mari sama-sama kita baca 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Perhatikan kata roh di situ huruf besar, menandai bahwa itu Roh Allah, Roh Kudus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, Roh yang esa, yang ehad, dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dia memberi anugerah kepada orang, memberikan karunia kepada seseorang, karunia apa, itu sesuai dengan maunya Roh Kudus, kehendak Roh Kudus. Digaris bawahi dalam firman ini seperti yang dikehendakinya. Nah, berdasarkan kebenaran ini, kita mengerti bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Itulah sebabnya Roh Kudus juga dikatakan sebagai pribadi, saudara. Nah, pertanyaannya hari ini, jika engkau seorang Kristen anak Tuhan yang sudah merasa pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, atau hari ini saudara mungkin merasa masih dipenuhi oleh Roh Kudus, pertanyaannya adalah, kehendak siapa hari-hari ini engkau lakukan? Apakah kehendak dirimu sendiri atau kehendak Roh Kudus? Sudah dikasih oleh Tuhan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sudah lama, seharusnya kita semua bertumbuh untuk memiliki kehendak yang sama dengan kehendak Roh Kudus. Atau mengkonherenkan, ya, mensinergikan, menyamakan kehendak kita kepada kehendak Roh Kudus. Atau dengan kata lain, kehendak kita harus sepenuhnya ditundukkan, ditaklukkan kepada kehendak Roh Kudus.
Perhatikanlah saudara, kalau kita tidak menundukkan diri kepada kehendak Roh Kudus, maka yang terjadi kita akan melakukan kehendak kita sendiri. Dan kehendak manusia atau kehendak kita sendiri itu adalah kehendak yang duniawi. Kehendak yang kodrat dosa. Kehendak yang kedagingan, saudara. Dan di belakang dari kehendak itu adalah kuasa-kuasa kegelapan dunia ini yang mendrive, yang mengerjakannya. Sehingga kehendak dialah yang manusia lakukan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, engkau harus menaklukkan diri, menundukkan diri, dan meletakkan kehendakmu kepada kehendak Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berkehendak dalam kehendakmu, dalam kehidupan sehari-hari. Dia yang memonitor, dia yang mendrive, dia yang mempengaruhi sepenuhnya. Bukan berarti saudara dijadikan robot, bukan. Tetapi dia yang menginspirasi hidupmu. Sehingga apa? Sehingga kehendak Roh Kudus yang kita lakukan. Nah, kehendak Roh Kudus adalah kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah kehendak Kristus. Mereka tiga yang esa, saudara. Jadi kalau kita meletakkan kehendak kita kepada kehendak Roh Kudus, artinya kita mau dibawa oleh Roh Kudus kepada maunya Roh Kudus. Dan yang pasti kehendak Roh Kudus adalah kehendak Bapa, kehendak surga, kehendak yang mendatangkan kebaikan, kehendak Kristus, dan tidak pernah bertentangan. Artinya, jikalau saudara dan saya menundukkan diri kepada kehendak Roh Kudus, saudara akan dibawa untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dalam artian, engkau memiliki bertumbuh ke arah karakter Kristus, karakter ilahi. Prinsip-prinsip hidup Yesus itu menjadi prinsip hidupmu. Apa yang diisi pikiran Yesus itu menjadi isi pikiranmu. Sehingga perilakumu, tindak tandukmu, kebijakan dan hikmatmu adalah serupa seperti Kristus. Dan itulah kerinduan kita untuk hari-hari ini semakin terus bertumbuh kepada Kristus, saudara. Jikalau kehendakmu sendiri yang kau lakukan, kehendak dunia, engkau pasti mencintai dunia, engkau terikat kepada dunia ini, engkau lebih tertarik dan dibahagiakan oleh dunia ini. Sampai kapan? Hidupmu hanya 70 tahun dan 80 tahun. Tidak lama. Tetapi anehnya manusia tidak sadar. Kematian itu sepasti esok akan datang mentari pagi, saudara. Kematian itu pasti. Tetapi cobalah bayangkan penipuan setan yang luar biasa. Banyak manusia, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk kaum rohaniawan, yang di pikirannya merasa hidupnya lama, hidupnya selama-lamanya. Tidak pernah ada di pikirannya bahwa besok, barangkali besok, dia akan mati. Tidak ada. Yang ada dalam pikirannya adalah, saya masih kuat, masih muda, kematian masih jauh. Sehingga hidup ini tenang-tenang saja, lakukan saja dosa, nanti saja melakukan kehendak Tuhan Yesus. Padahal kita tahu, terlalu banyak orang yang belum tua atau tidak sakit yang juga mengalami kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Harus engkau siapkan. Kematian akan datang, siap atau engkau tidak siap. Dia tidak menunggu sampai engkau siap. Dia tidak menunggu sampai engkau berkata, aku belum saleh dulu saja baru dipanggil. No. Oleh sebab itu, saudara, punyalah prinsip. Aku hidup bukan untuk selama-lamanya. Aku tidak tahu kapan hari kematianku. Barangkali besok. Sehingga dengan prinsip itu, kau terus berkemas-kemas, engkau terus berjaga-jaga, engkau terus mawas diri dan strive dan fight dalam bergumul untuk menjadi serupa seperti Kristus. Melupakan hari kematian atau menganggapnya itu masih lama. Itu akan menyebabkan engkau tidak bergiat dalam Tuhan. Engkau akan cuek kepada Tuhan. Engkau tidak suka hal yang rohani. Engkau akhirnya mencintai hal-hal yang dunia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, Roh Kudus memiliki kehendak. Taklukkanlah, tundukkanlah
kehendak-Mu. Biarlah kehendak Roh Kudus yang menjadi kehendak dalam diri-Mu. Roh Kudus adalah pribadi, hargai dia, hormati dia, dan katakan kepada Roh Kudus, hari ini aku mau seluruh perasaanku, seluruh pikiranku, seluruh kehendakku diarahkan, dikendalikan, diinspirasi oleh Roh Kudus. Saya dikasih, ya Tuhan, sekian dulu kebenaran yang akan kita sampaikan dan sharing kita pada hari ini. Saya percaya ini memberkati saudara, menguatkan saudara, membuka kebenaran di pikiran saudara, sehingga saudara jauh-jauh lebih rindu mengasihi Tuhan, lebih rindu untuk menanti-nantikan Tuhan, lebih rindu untuk menaruhkan harapan di rumah Bapa, di langit baru, bumi baru. Dunia akan datang daripada dunia hari ini. Kalau saudara diberkati oleh kebenaran ini, bagikan link kebenaran ini kepada rekan-rekanmu, sahabatmu, teman-temanmu, anggota keluargamu, keponakanmu, siapa saja, teman-teman di media-media online, bagikan. Dengan demikian kau sudah menjadi berkat, memberitakan kerajaan surga kepada dunia ini. Saudara yang sekalian, tetap semangat, tetap kuat. Shalom Aleichem, Betsem Hamasya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Amin.